Selamat datang dan selamat mendengarkan Audio Tune dalam karya novel yang berjudul Feng Yuan yang ditulis oleh autor Bang Regar. Pengisi suara If. Bagian 5. Acara lelang Asosiasi Sengren. Dengan wajah sumringah, Feng Yuan memasuki pavilion Asosiasi Sengren. Dia tak sabar bertemu dengan calon istrinya yang entah bagaimana bentuknya itu. Apakah cantik, biasa-biasa saja, atau malah jelek? Maaf Tuan Muda. Feng Yuan dicegat oleh penjaga gerbang pavilion Asosiasi Sengren. Tolong tunjukkan plakat khusus Anda atau tiket kapal terbang Asosiasi Sengren, kata penjaga yang berada di ranah Tianzun itu. Feng Yuan tak mau berselisih paham dengan penjaga itu, dan dia langsung mengeluarkan plakat pemberian Patriark Klan Feng. Ini tiket kapal terbang Asosiasi Sengren, kata penjaga itu sembari memeriksa keaslian plakat itu, dan dia yakin plakat milik Feng Yuan adalah asli. Silakan masuk Tuan Muda, semoga perjalanan Anda menyenangkan. Dan satu lagi, kapal akan berangkat setelah acara lelang selesai. Mungkin Tuan Muda tertarik mengikutinya, karena pemegang tiket kapal terbang Asosiasi Sengren juga boleh mengikuti acara lelang itu. Penjaga itu tiba-tiba menyambut Feng Yuan dengan senyuman ramah. Lelang? Feng Yuan tertarik dengan acara itu. Mungkin saja ada barang menarik yang dilelang, karena ia sekarang memiliki uang sebesar pendapatan sebuah klan menengah. Apakah Anda bisa membawaku ke sana? Aku belum pernah memasuki pavilion ini sebelumnya, sehingga aku takut malah tersesat di pavilion yang besar ini. Feng Yuan meminta salah satu penjaga gerbang untuk memandunya menuju ruang lelang diadakan. Penjaga bertubuh gemuk langsung menghampiri Feng Yuan, karena yakin Feng Yuan akan memberinya uang tips. Penampilan Feng Yuan cukup elegan dipandang, dengan topi caping dan juga penutup wajah. Hal itu membuat dia terlihat seperti tuan muda yang tak ingin identitasnya diketahui oleh orang lain. Mari Tuan, kita harus segera ke sana. Takutnya acara lelang itu telah selesai, karena sudah mulai sejak tadi, kata penjaga bertubuh gemuk dengan ramah. Feng Yuan mengangguk dan mengikuti langkah penjaga itu untuk memasuki pavilion Asosiasi Sengren. Penjaga itu membawa Feng Yuan memasuki ruangan yang hanya berisi puluhan orang saja. Padahal di ruangan itu tersedia banyak kursi, namun dibiarkan kosong. Silakan masuk Tuan Muda, seru penjaga itu pada Feng Yuan yang merogoh kantongnya dan memberikan 10 keping perak padanya. Apakah itu cukup? Tanya Feng Yuan yang tak memiliki pecahan perak lagi di kantongnya, kecuali di dalam cincin dimensi miliknya. Tentu saja cukup Tuan Muda. Semoga Anda mendapatkan barang bagus nanti, kata penjaga itu menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat pada Feng Yuan. Dan ia kemudian undur diri meninggalkan Feng Yuan yang cuma memperhatikan gadis cantik yang sedang menjelaskan barang yang sedang dilelang. Feng Yuan langsung duduk di salah satu kursi kosong. Untuk sesaat beberapa peserta lelang menoleh ke arahnya, dan mereka kembali memperhatikan penjelasan dari gadis cantik yang berada di atas panggung. Tuan-tuan, barang selanjutnya yang akan kami lelang adalah tungku tayang, yang merupakan tungku untuk memurnikan pil. Tungku ini ditemukan oleh pengembara yang menemukan makam milik Rana Absolute God. Menarik. Pangeran ketiga Kekaisaran Su tertarik dengan tungku tayang. Apalagi klan Su memiliki banyak alkemis. Berapa harga awalnya? Tanya sang pangeran yang sudah tak sabar ingin mendapatkannya. Pangeran, bisik wanita cantik dengan hanfu merah yang membuat mata pria manapun pasti akan menikmati pemandangan cantik wajahnya. Termasuk Feng Yuan yang menatap sesaat dan langsung mengalihkan perhatian pada tungku tayang. Ia tak ingin pangeran ketiga memarahinya karena menatap wajah asistennya. Kita tak memiliki banyak uang yang tersedia. Tolong jangan menawar terlalu tinggi lagi. Bisik wanita itu gelisah dengan sikap pangeran ketiga, yang apabila menginginkan sesuatu, pasti akan berusaha mati-matian mendapatkannya. Pangeran ketiga tersenyum seraya berkata, Aku tahu batasanku, Meme. Gadis itu menghela nafas dalam-dalam dan duduk lagi di sebelah pangeran. Mungkin pekerjaannya sebagai asisten pribadi pangeran ketiga sangat berat. Itu terlihat dari wajahnya yang tak menunjukkan senyum, walaupun pangeran ketiga cengar-cengir tak jelas. Baiklah,
kami akan membuka harga 50.000 keping emas. Seru gadis pembawa acara lelang itu dengan suara lantang, hingga terdengar jelas di seluruh ruangan. Ih, mahal sekali. Kaisar cuma memberiku 5 juta keping emas saja untuk lelang ini. Dan aku sudah mendapatkan beberapa barang bagus. Namun, tungku tayang itu harus menjadi milikku. Gumam pangeran ketiga. Berapa sisa uang kita, Meme? Pangeran ketiga menoleh ke arahnya. Sudah, lewatkan saja barang yang ini. Kita cuma memiliki 1 juta keping emas lagi, sahutnya. Ia takut nanti mereka tak sanggup membeli barang utama acara lelang ini yang belum diketahui apa barangnya. Karena asosiasi Sangren tak akan menceritakan apa yang mereka jual dan bahkan mengacak jenis barang yang akan dilelang. Makanya tak heran bila barang terakhir belum tentu barang utama acara lelang tersebut. Tenang saja, Meme. Klan lain juga telah menghabiskan banyak uang sejak tadi. Karena lelang berikutnya akan diadakan 10 tahun lagi. Sangat disayangkan kita hanya mendapatkan sedikit barang bagus saja. Sela pangeran ketiga, ia masih begitu berharap mendapatkan tungku tayang itu. 75.000, seru perwakilan klan Gu. 100.000, sahut pangeran ketiga dengan senyum lebar. Ia yakin tak akan ada yang menawar lagi, karena tungku di luaran sana tak ada yang semahal ini. Karena pangeran sangat menginginkan tungku itu, maka aku menyerah saja, kata perwakilan klan Gu itu yang tak ingin mendapatkan masalah bila bersaing dengannya. Makanya ia sengaja mengalah. Tak ada lagi? Gadis pembawa acara lelang bertanya sembari menatap sekeliling ruangan lelang. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat pangeran ketiga, Anda telah memenangkan tungku tayang ini, katanya lagi. Seorang pelayan pria membawa 2 buah pedang dengan motif naga merah dan naga putih pada sarung pedangnya. Seluruh peserta lelang sangat antusias melihatnya. Mereka sudah tak sabar menunggu penjelasan dari gadis pembawa acara lelang. Pedang apakah yang akan dilelang itu? Kenapa ada 2? Apakah itu pedang kembar? Para peserta lelang bertanya-tanya penasaran. Aku merasa energi spiritual kuat dari pedang itu. Jangan-jangan senjata roh kelas surga. Feng Yuan mendengar sebuah obrolan yang tak jauh darinya. Senjata roh kelas surga. Feng Yuan terkejut mendengarnya. Timbul niat dalam pikirannya untuk memiliki pedang kembar itu. Padahal dantiannya rusak, sehingga akan menjadi barang antik saja pedang itu di tangannya. Karena ia tak bisa mengalirkan ki dari dantian menuju titik meridiannya. Untuk menggunakan senjata roh, butuh energi spiritual untuk mengaktifkan kekuatannya. Adapun jenis-jenis senjata roh adalah dari yang tertinggi hingga yang terendah. Senjata roh kelas surga, senjata roh kelas bumi, senjata roh kelas mistik, senjata roh kelas kuning, dan senjata biasa yang terbuat dari inti siluman yang setara dengan ranah perempaan tubuh. Baiklah, barang ini adalah barang utama dalam acara lelang ini. Pertama-tama, aku akan menunjukkan kehebatan pedang ini, kata gadis pembawa acara lelang. Kemudian ia menarik sarung pedang bermotif naga merah itu. Dan seketika, energi spiritual tinggi yang sangat mencekam terpancar dari bilah pedang berwarna merah itu. Hawanya sangat panas dan juga membuat seluruh peserta lelang begitu terkejut. Bersambung.